terakhir sebelum ke meja pimpinan, ya terima kasih Ibu Dewi atas catatan-catatannya. Kami beri kesempatan sekarang kepada Ibu Anita Jakobagah dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri, Bu Wamen, dan seluruh jajaran saya hormati. Shalom, selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan profisiat dulu nih kepada Wakil Menteri kita, Prof. Stella. Terima kasih yang sudah jadi komisaris Pertamina Hulu Energi. Luar biasa. Terima kasih dan selanjutnya Pak Menteri, saya merasa bangga ya karena kita sama perempuan. Yang pertama dari saya Pak Menteri mengenai laporan keuangan kita beri apresiasi, namun ada beberapa catatan dari kami. Yang pertama, laporan yang kami pelajari ini menyebutkan bahwa likuidasi aset dari Kemendikbudristek ke Kemendiktisaintek ini belum seluruhnya selesai pada semester 1 2025. Apakah kondisi ini mempengaruhi validitas neraca awal Kemendikti-Saintek tahun 2024? Atau bagaimana Mendikti-Saintek menjamin keandalan laporan atau keunggulan laporan keuangan dan pelaporan aset negara selama masa transisi antara kementerian ini? Yang kedua, kami juga mencermati bahwa beberapa program bantuan lembaga dan beasiswa seperti KIP kuliah, adik, dan peningkatan kualitas LPTK belum mencapai target serapan. Dan sebagian bahkan masih dalam proses seleksi hingga pertengahan tahun. Bagaimana kementerian menjamin bahwa distribusi dana dilakukan secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan blok realisasi di akhir tahun anggaran? Yang ketiga, yang terakhir Ibu Pimpinan, pasca likuidasi Kemendbudristek, sebagian program dan aset masih dalam proses transisi ke Kemendiktisaintek. Bagaimana kementerian memastikan tidak terjadi duplikasi anggaran atau program lintas satker, terutama antara Dikti, Vokasi, LL Dikti, dan apakah sudah ada sistem koordinasi dan akuntabilitas internal yang dibangun untuk mengantisipasi overlap atau inkonsistensi pelaporan keuangan dan fisik. Demikian pimpinan dari kami Partai Demokrat. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Ini juga salah satu Sri Kandi atau Serigala ya, karena Sri Kandi galak. Ibu udah Sri Kandi, jangan serigala lagi, Bu. Beda jauh. Apalagi ini di sini coba di meja pimpinan. Ini sampai nggak berani yang ganteng satu nggak datang lagi nih. Jadi empat semuanya serigala. Yuk silakan kepada Ibu Kurniasih dan Mbak Esti siapa dulu? Oh ya mongga mongga. Baik, terima kasih Bu Ketua, Pak Menteri yang saya hormati, Bu Wamen, Pak Wamen, dan seluruh jajaran dari Dikti Saintek, pimpinan, dan Bapak Ibu Komisi 10, izin. Kami ini biasanya kalau menerima laporan pertanggungjawaban 2024, itu memang diikuti atau disertai dengan pencapaian target. Misalnya saja target kalau di Dikdasmen itu target rata-rata lama sekolah dari berapa menjadi berapa tercapai atau tidak. Mungkin juga target-target yang lain seperti tadi sudah disampaikan oleh Diktisaintek. Jadi angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan yang lainnya. Nah ini memang agak susah tapi kami paham
Walaupun ada senior-seniornya, ini mestinya kami dibuatkan supaya kami paham. Tidak semata-mata soal pertanggungjawaban keuangan, tapi juga kinerjanya. Karena ini kan berbicara APBN 2024. Bicara APBN itu tidak boleh hanya bicara soal uang, tapi juga bicara soal pencapaian target yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dikti Saintek, meskipun itu dulu menjadi satu, sekarang pecah. Tapi di Dikdasmen kami membuka tidak akan ada terkait dengan pendidikan tinggi. Maka ini agak sulit. Tetapi saya menggambarkan saja begini Bapak. Soal duit kan realisasinya cukup tinggi. 94,59%. Yang saya tidak bisa membaca, meskipun kami juga sudah ada data-data yang bisa kami ambil dari BPS, terkait dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang pada tahun 2024 ini kalau tidak salah mencapai angka sekitar rata-ratanya itu adalah 32 angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Lalu Bapak coba, kebetulan saya di Banggar. Jadi kita ini kemudian melihat secara detail angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di tahun 2026 itu ditargetkan 34,92%. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini kemudian Bapak bisa kemudian jika mungkin menyampaikan juga di forum ini bagaimana target capaian untuk tahun 2024 untuk hal-hal tersebut. Ada di sini proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Targetnya 949. Presentasi pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ada 68,50. Itu target-target di 2026. Pastilah ada target di 2024. Nah, kita kan sebenarnya ingin melihat mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Ketika kemudian itu kita mendapatkan angka itu, lalu kita bicaranya bagaimana ini nanti 2026. Apakah bisa kita lakukan dengan penganggaran sistem penganggaran yang seperti kemarin, atau harus kita lakukan beberapa afirmasi untuk hal-hal yang memang untuk mencapai target itu. Contohnya begini Pak Menteri. Saya menerima data mengambil data bukan menerima, mengambil data dari BPS yang kita semua bisa akses sebenarnya. Dan ini menjadi salah satu pijakan kami ketika kami meminta pertanggungjawaban ataupun juga menentukan kebijakan terbaik yang bisa kita lakukan. Dari seluruh angka yang masuk, itu memang kita mempunyai PR besar yang masih di bawah 32, itu masih sangat banyak. Angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi itu yang masih di bawah 32 itu masih banyak. Termasuk kabupaten kotanya, bahkan di Jawa Tengah pun banyak. Kalau saya tulis di situ di bawah 20 saja masih banyak. Jangka angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang di bawah 20 itu ada Majalengka, Boyolali, Sintang, Lampung Timur, Batang, Cirebon, Magelang yang dekat dengan saya, Brebes, Melawi, Banjarnegara, bahkan ya kalau kita sampai ke wilayah Papua ya di situ baru 8,34 misalnya begitu. Nah, artinya kita punya PR besar. PR besarlah ini yang kemudian harus menjadi pijakan kita untuk kebijakan ke depan termasuk 2026. Maka kemarin dan tadi pun kita putuskan harus ada afirmasi untuk daerah 3T. Walaupun yang saya baca tadi tidak semuanya 3T. Tapi 3T itu harus mendapat afirmasi juga dari sektor pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Maka kalau kemudian kemarin kita usul mau sekolah rakyatnya di 3T, mau sekolah unggulnya ada di 3T, itu pasti kita mempunyai pemikiran bahwa ini salah satu daya dukung kita untuk bisa meningkatkan angka partisipasi kasar ataupun angka rata-rata lama sekolah. Karena yang terjadi untuk APK perguruan tinggi itu tidak hanya di 3T saja yang sangat rendah, yang masih sangat rendah. Saya kira ini gambaran bahwa bagaimana kemudian kinerja Dikti Saintek itu menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah karena Bapak juga ditarget di 2026 maupun di 2025. Sehingga kita harus perhatikan ini betul, upaya-upaya pelaksanaan kegiatan, penyusunan program kegiatan yang ada di Dikti Saintek harus memang sesuai dengan target-target yang kita berikan. Maka afirmasi kepada 3T salah satu hal yang memang harus kita lakukan. Termasuk
beasiswa-beasiswa. Mari kita perhatikan daerah-daerah itu supaya mereka yang dapat beasiswa dari daerah itu kan banyak nih daerah Papua, daerah 3T itu yang kesesuaian antara jumlah pengajar dengan muridnya tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak formasinya tidak terisi sama sekali oleh P3K maupun PNS. Harapan saya ada doktrin dalam tanda kutip, ada pemahaman kepada mereka yang kita kasih beasiswa untuk daerah tertinggal itu namanya apa, Bu? Adik. Nah, untuk adik ini harus ada penekanan. Adik diberikan untuk jurusan misalnya untuk guru dulu. Untuk pendidikan guru, lalu untuk misalnya daerah nelayan untuk pertanian atau untuk berkaitan dengan kelautan. Ini penting supaya apa mereka nanti bukan didoktrin, diminta untuk kembali ke wilayahnya. Sekarang cari guru di sana susah. Kita bisa melihat bagaimana mereka tidak ada tenaga pengajar. Saya kira itu kuncinya untuk perbaikan di tahun 2025 maupun 2026. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti dan mudah-mudahan Pak Menteri minggu depan laporan lengkap dari Panja Pendidikan di daerah 3T sudah bisa.